Halo, berjumpa lagi dengan kakak. Episode baru, semangat baru, dan tentunya harapan baru. Ada cerita apa untuk teman-teman? Nah, kali ini kakak akan membawakan sebuah cerita tentang peri hutan yang baik hati. Yuk, langsung saja kita simak. Ayah Boni adalah seorang tabib di sebuah desa. Kemampuannya sudah diakui oleh penduduk desa tersebut karena mampu mengobati sakit yang diderita oleh warga di sana. Namun, pada suatu hari ayah Boni tampak murung. Boni pun bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa ayah tampak murung? Apa yang bisa Boni bantu?" Kemudian sang ayah menjawab, lihat, stok persediaan obat-obatan kita sudah habis. Ayah takut tidak bisa membuat ramuan untuk warga di sini." Boni pun langsung menawarkan bantuan kepada ayahnya. Ia yang akan pergi ke desa seberang untuk membawakan ramuan obat-obatan untuk penduduk di desa tersebut. Ayah Boni kemudian menuliskan banyak sekali bahan ramuan obat yang harus diambil oleh Boni. Boni pun segera bergegas mengambil tasnya dan membawa bekal untuk segera menuju desa seberang. Perjalanan Boni pun dimulai dan dia harus melewati sebuah hutan. Saat Boni berpamitan dan memulai perjalanan, hari itu masih siang. Matahari sedang memancarkan sinar mataharinya dengan terik sekali. Boni kemudian dengan penuh semangat memasuki hutan tersebut. Hutan tersebut sangat rimbun, dipenuhi berbagai macam tumbuhan, sehingga panas matahari yang menyengat pun tidak terasa. Boni pun berjalan untuk beberapa saat hingga akhirnya dia memutuskan untuk istirahat. Wah, ini tempat yang asik dan enak untuk istirahat. Tampaknya lebih baik aku istirahat di sini, kata Boni dalam hati. Ia pun segera mengambil bekal berupa beberapa makanan dan tentunya minuman dari dalam tasnya. Ia kemudian berteduh di sebuah pohon yang rindang. Tidak membutuhkan waktu lama, teman-teman. Bekal yang dibawa oleh Boni pun ludes habis dimakan. Ia pun meminum dari wadah yang ia bawa. Lama-kelamaan angin sepoi-sepoi membuat Boni terbuai dalam mimpi. Boni pun tertidur dengan pulas. Boni pun terkaget-kaget. Astaga, hari sudah gelap. Tidak ada lagi sinar matahari yang menembus ke hutan ini. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa aku bisa tertidur? Aduh, betapa bodohnya aku ini, gumam Boni. Dia pun duduk dan berpikir sejenak.
jika ia pulang, maka dia belum membawa ramuan obat-obatan yang dibutuhkan oleh ayah dan warga desa. Tetapi jika dia meneruskan perjalanan, hutan pun gelap gulita. Dia juga tidak tahu harus menuju kemana, karena matahari yang menjadi panduannya sudah tidur dan terbenam, teman-teman. Malang sekali ya nasib si Boni. Namun Boni bukanlah anak yang penakut. Dia akhirnya memutuskan untuk meneruskan perjalanan. Dia berdoa kepada Tuhan dan juga menggunakan instingnya agar bisa sampai ke desa seberang. Dia pun berjalan dengan mantap menyusuri hutan tersebut. Tak, 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 hingga akhirnya dia pun berhenti. Dari balik pepohonan ada sesuatu yang bergerak dan ada suara-suara aneh. Menyeramkan, teman-teman. Boni pun terdiam. Dia melihat sekeliling, semuanya gelap, tidak terlihat. Kemudian tiba-tiba di depannya ada sebuah makhluk yang menghampirinya. Hai, kenapa kamu berada di sini malam-malam seperti ini? Apakah kamu tersesat? Begitu tanya makhluk itu. Boni pun mundur. Dia ketakutan dan dia menjawab dengan gemetar. Kamu siapa? Tiba-tiba muncul di depanku. Kamu ini makhluk apa? Aku belum pernah melihat kamu. Jangan dekat-dekat. Aku takut dengan kamu. Kemudian makhluk itu menjawab, Tenang. Aku ini adalah peri hutan. Tugasku di sini adalah membantu semua yang ada di hutan ini jika ada kesusahan, termasuk kamu. Aku akan menjaga hutan ini selamanya. Karena itu tugasku. Boni pun masih bingung. Kenapa kamu tiba-tiba muncul? Dan benar kata orang bahwa hutan ini menyeramkan. Pohon-pohon bergerak dan suara aneh. Tiba-tiba saja kamu muncul di hadapanku. Hutan ini menyeramkan. Teriak Boni memecah malam itu. Peri hutan kembali menjawab, Begini. Sejak kamu berangkat tadi, aku sudah mengikutimu. Jadi kamu tidak perlu khawatir dan takut. Aku akan memandumu. Dan kamu juga harus mengecek atau memastikan bahwa apa yang kamu dengar itu salah. Hutan ini berisikan hewan dan tumbuhan yang baik hati semua. Aku berani jamin itu. Karena aku sudah lama tinggal di sini. Dan kehadiranku atau kemunculanku untuk membantumu. Boni pun akhirnya mulai berani. Dia mulai memperkenalkan diri kepada peri hutan. Baiklah, aku percaya kepadamu. Namaku Boni dari desa seberang dan aku ingin ke desa seberang sana untuk mengambil ramuan obat-obatan yang dibutuhkan ayahku. Apakah kamu mau mengantarkanku? Tanya Boni kepada peri hutan. Tentu saja aku mau. Aku tahu kamu tersesat dan niatmu baik. Jadi aku akan memandumu dan mengantarkanmu menuju desa seberang sana. Baik, sekarang aku yang akan berada di depan
dan kamu ikutin aku di belakang. Akhirnya mereka pun berjalan bersamaan. Mereka pun mengobrol dan saling bercanda. Ternyata peri hutan dan Bonnie memiliki banyak kesamaan. Mereka sama-sama suka bermain. Akhirnya mereka pun sampai di ujung dari hutan. Kemudian peri hutan pun berpesan kepada Bonnie. Bonnie, ini adalah ujung dari hutan ini. Kamu tinggal lurus saja ke sana dan kamu sudah sampai di desa yang ingin kamu tuju. Ketika nanti kamu kembali ke hutan ini lagi, aku pasti juga akan memandumu. Nah, kamu juga sebaiknya memberitahu kepada warga di desamu bahwa hutan itu tidak menyeramkan, karena kami semua itu baik hati. Namun kadang-kadang manusialah yang jahat kepada kami. Nah, sekarang tugasku sudah selesai. Kamu tidak perlu takut lagi. Ayo, segera bergegas menuju desa itu. Bonnie pun senang sekali. Dia diantar menuju ke ujung hutan tersebut. Terima kasih sekali peri hutan. Izinkan aku mengucapkan terima kasih, dan tentunya kita bisa bersahabat. Jadi nanti kita bisa bermain-main lagi di hutan, dan pasti aku akan menyampaikan pesanmu kepada warga di desaku, dan saya juga akan mengajak warga di sana untuk menjaga hutan ini agar kamu, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tetap lestari. Sekali lagi terima kasih, dan aku akan menuju desa tersebut. Kamu segera kembalilah ke hutan. Kemudian keduanya pun berpisah. Peri hutan kembali ke hutan, menunaikan tugasnya untuk menjaga hutan, sedangkan Bonnie menuju ke desa seberang. Teman-teman semuanya, dari cerita tadi, yaitu peri hutan yang baik hati, ada pesan moral yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah kita harus mau membantu orang lain tanpa harus disuruh. Yang kedua adalah kita juga harus berani mengambil keputusan. Dan yang ketiga adalah kita jangan mudah untuk ditipu oleh kabar-kabar atau berita yang belum tentu benar. Kita harus selalu mengecek informasi itu agar tidak mudah tertipu atau ditipu. Kakak Des mengucapkan terima kasih atas dukungannya, komentarnya, like, dan subscribe kepada Edutania. Semoga kakak bisa menghibur dan mengisi hari-hari teman-teman semuanya di episode selanjutnya. Salam literasi.